Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Waalaikumsalam. Bu. Eh, Bentar ya, saya buka dulu. Oke, Alhamdulillah. Ini materi kita yang terakhir ya untuk materi UAS. Jadi nanti untuk UASnya dari materi setelah UTS sampai dengan pertemuan kita malam ini gitu ya. Jadi ini sudah materi yang terakhir. Minggu depan insya Allah kita sudah tidak ada materi lagi. Paling hanya kisi-kisi saja ya seperti itu sama yang pengumpulan tugas jurnal. Cuma karena tugasnya itu kalian kan apa namanya untuk kimia medisinalnya tidak offline ya. Jadi bisa kalian kumpulkannya pada saat praktikum farmakognosi gitu ya. Jadi di hari Kamis. Atau kalau misalnya kalian di hari Jumat datang ke kampus ya boleh aja gitu ya. Nanti tinggal disimpan aja di atas meja ibu ya di ruang dosen seperti itu. Nanti jangan lupa kalau sudah menyimpan tugasnya difoto kemudian dikirimkan ke saya gitu ya. Kalau sayanya nggak ada, kalau hari Kamis kan insya Allah sayanya ada gitu ya. Jadi lebih kelihatan ya siapa yang sudah mengumpulkan sama yang belum seperti itu. Takutnya tercecer aja. Oke, jadi untuk materi kita yang terakhir ini tentang HKSA. Untuk pendahuluannya sebenarnya di minggu lalu sudah Ibu bahas sedikit gitu ya mengenai HKSA ini. Ya, jadi di kimia medicine satu itu ada HKSA dan ada juga HSA. Ya, hubungan struktur aktivitas dan hubungan kuantitatif struktur dan aktivitas. Ya, jelas mempunyai perbedaan gitu kan. Kalau yang si HSA itu kan dia lebih ke hanya sampai di kita mengetahui gitu ya gugus mana yang dia bertanggung jawab ya, terhadap timbulnya aktivitas biologis. Nah, kalau si HKSK berarti sudah apa menunjukkan suatu nilai gitu ya, menunjukkan suatu nilai berapa besar sih ikatan yang terjadi antara si reseptor dengan molekul obatnya seperti itu. Oke, kemudian, nah untuk di pendahuluan awal ini, ya ini sebenarnya ada hubungannya dengan si HSA ya, karena di sini ada Krum, Brown, dan Fraser di tahun 1869. Ini adalah alkaloid alam seperti strychnine, brucin, kemudian tebain, kodein, morfin, dan kotin yang mengandung gugus amonium tersier. Ternyata dia akan turun atau hilang bila direaksikan dengan metil iodida. Nah, melalui reaksi metilasi membentuk suatu amonium kuartener. Nah, ternyata mereka juga memberikan suatu postulat efek biologi senyawa ya yang dilambangkan dengan to ini ya merupakan fungsi dari struktur kimianya. Nah, ini awal mula dari HKSA tersebut gitu ya. Kemudian riset di tahun 1893 ini hubungan derajat aktivitas turunan dari ether, kemudian alkohol, aldehid, keton dengan kelarutan di dalam obat. Kemudian ada juga menurut Overton di tahun 1897 dan juga Mayer di tahun 1899 dilakukan suatu studi efek narkosis senyawa terhadap nilai koefisien partisi lemak air. Nah, ini yang riset Overton ini juga sudah masuk ke dalam materi UAS juga ya kalau nggak salah si Overton
Kalau yang teori lemak itu Overton, Ferguson ya. Dia kelarutan. Kelarutan berarti masuk di materi UAS ya, hubungan struktur kelarutan dengan aktivitas biologis ya. Jadi kan kalau yang teori lemak itu dia khusus untuk senyawa yang tidak mempunyai struktur spesifik gitu kan ya. Jadi kan ada dua tuh, yang senyawa mempunyai struktur spesifik sama yang tidak spesifik. Nah, kalau yang spesifik kan jelas ya, karena dia mempunyai struktur yang spesifik sehingga dia dapat berikatan dengan reseptor spesifik juga. Kemudian timbullah suatu aktivitas biologis. Nah, untuk senyawa yang tidak mempunyai struktur spesifik gitu ya, berarti dia bagaimana tuh? Sehingga timbul suatu aktivitas biologis karena mempunyai apa? Masih ingat nggak? Karena punya sifat fisikanya ya, kelarutan. Oke, mempunyai sifat fisikanya ya. Dia biasanya dari kelarutannya. Kelarutan di dalam lemaknya baik, itulah yang menyebabkan dia mempunyai aktivitas biologis. Jadi bukan karena dia mempunyai struktur yang spesifik tersebut ya. Kemudian juga yang menurut Ferguson ini, aktivitas biologis obat yang berstruktur tidak spesifik tergantung pada aktivitas termodinamiknya. Nah, ini kelanjutannya ya dari yang teori lemak tadi. Ferguson untuk senyawa-senyawa yang tidak spesifik itu tergantung dengan aktivitas termodinamik ya, berhubungan juga dengan sifat fisika tadi ya. Kemudian hubungan aktivitas senyawa seri homolog dengan sifat kimia fisika. Nah, ini masuk semua ya di materi HSA kita atau materi UAS seperti itu ya. Jadi memang pendahuluan dari HKSA ini ya berhubungan dengan HSA ya. Karena HKSA ini kan suatu ilmu yang baru ya, bisa dikatakan seperti itu. Nah, awal mulanya ya dari teori-teori HKSA. Kemudian barulah berkembang metode dari si HKSA ini. Kemudian Corwin, Hans, dan kawan-kawan di tahun 1963 yang menghubungkan struktur kimia dan aktivitas biologis obat melalui sifat-sifat kimia fisika umum seperti kelarutan di dalam lemak, kemudian juga derajat ionisasi atau ukuran molekul. Nah, setelah itu hubungan kuantitatif antara aktivitas biologis dan parameter yang menggambarkan perubahan sifat kimia fisika, yaitu parameter hidrofobik, elektronik, dan sterik pada suatu seri molekul mulai dikembangkan secara intensif. Nah, di sini baru nih mulai dikembangkannya suatu HKSA ini gitu ya. Jadi ketika kita mengetahui gitu ya gugus mana yang dia bertanggung jawab terhadap aktivitas biologisnya, kemudian akan dilanjutkan gitu ya dengan HKSA ini. Ya, jadi di HKSA ini akan menunjukkan suatu nilai seberapa kuat sih ikatan antara struktur dengan reseptornya. Jadi sudah menunjukkan suatu nilai ya. Kalau nilai kan berarti sudah ada angkanya seperti itu. Nah, hubungan atau korelasi yang baik digunakan untuk menunjang model interaksi obat dengan reseptor dan meramalkan jalur sintesis obat yang jauh lebih menguntungkan. Ya, jadi sebelum dikembangkannya metode HKS ini gitu ya, ketika kita mau merancang suatu obat baru ya, itu membutuhkan waktu yang cukup lama, kemudian juga membutuhkan biaya yang jauh lebih besar gitu ya. Tapi ketika sudah ada metode HKSA ini, itu lebih diminimalisir baik dari biaya, waktu gitu ya, sehingga fokus untuk riset gitu ya itu jauh lebih efisien gitu ya, jauh lebih terfokuskan pada risetnya seperti itu. Nah, untuk yang HKSA ini, karena dia berhubungan dengan sifat kimia fisika, ya ada nilai yang nantinya akan muncul, berarti ada beberapa parameter. Ya, nah parameter yang biasanya digunakan atau yang terlibat di dalam HKSA itu adalah ada parameter hidrofobik, elektronik, dan sterik. Gitu ya, 3 parameter ini.
Nah, hubungan kuantitatif, struktur kimia, dan aktivitas biologis obat atau HKSA merupakan bagian penting dalam rancangan obat. Nah, dalam usaha mendapatkan suatu obat baru dengan aktivitas yang lebih besar, kemudian keselektifan yang lebih tinggi, toksisitas atau efek samping sekecil mungkin, kemudian dia lebih stabil, masa kerja lebih lama, kenyamanan lebih besar, dan lebih ekonomis. Ya, karena untuk mendapatkan obat baru dengan aktivitas yang dikehendaki, faktor coba-coba ditekan sekecil mungkin sehingga jalur sintesis menjadi lebih pendek gitu ya. Karena tadi ya kalau dulu yang sebelum ada HKSA ini kan berarti setiap kita mau merancang gitu ya suatu obat baru, berarti setelah kita selesai nih proses merancangnya, kemudian langsung uji coba di dalam laboratorium gitu ya. Tapi sudah dikembangkannya dengan HKSA ini, kita nggak langsung nyoba tersebut ya di lab. Nah, kalau kita nyoba di lab kan berarti kita harus menyediakan tempat, kemudian juga menyediakan alat yang memang diperlukan gitu ya, bahan-bahannya, waktunya, dan banyak lagi yang diperlukan gitu ya. Tapi dengan HKSA ini kita uji coba dulu gitu ya dengan menggunakan program atau aplikasi si HKSA tersebut, walaupun memang program ini juga berbayar gitu ya. Jadi ada biaya yang memang dikeluarkan juga, tapi kalau dibandingkan dengan kita uji coba setiap kita mau merancang atau mendesain suatu obat baru itu langsung uji coba di lab itu jauh lebih murah gitu ya, atau jauh lebih kecil ya biayanya dibandingkan kalau kita langsung uji coba di laboratorium seperti itu. Nah, ini ada 4 model pendekatan dari HKSA. Jadi ada pendekatan HKSA model Free Wilson, kemudian pendekatan HKSA model Elser-Hans, kemudian juga pendekatan mekanika kuantum, sama pendekatan konektivitas molekul. Ya, jadi ada 4 model. Nah, dari minggu kemarin kan Ibu sudah memberikan tugas ya mengenai jurnal. Nah, kalian nanti bisa mencocokkan gitu ya apakah model yang digunakan sama gitu ya dengan keempat model ini. Kalau memang ternyata tidak sama ya nggak apa-apa, kalian tetap menuliskan sesuai dengan apa yang dituliskan di jurnal gitu ya. Yang namanya jurnal itu kan itu biasanya jurnal-jurnal yang terbaru ya. Apalagi kalau kalian pakainya jurnal di tahun misalnya 2000, 2022, 2023 itu jelas saja sudah ada literatur yang terbaru gitu ya dibandingkan dengan buku Kimia Medisinal 1 dari Siswandono gitu ya. Nah, tapi untuk awal ini kita ada 4 model. Nah, masing-masing keempat ini tentu saja mempunyai kelebihan dan juga kekurangannya. Ya, tinggal nanti kita sesuaikan gitu ya. Kita mau merancang suatu obat barunya itu yang seperti apa, kemudian kita pilih modelnya ini yang sesuai dengan tujuan apa yang ingin kita buat. Seperti itu ya. Nah, yang pertama adalah model pendekatan HKSA Free Wilson. Ya, kenapa dia dinamakan Free Wilson? Karena sesuai dengan penemunya gitu ya, atau yang membuat teori tersebut. Ya, ini di tahun 1964. Ya, jadi si Free Wilson ini mengembangkan suatu konsep hubungan struktur dan aktivitas biologis obat yang dinamakan dengan model de novo. Ya, jadi model HKSA Free Wilson ini nama lainnya adalah model de novo gitu ya. Jadi nanti kalau seandainya ada soal gitu ya, ada istilah de novo yaitu sama saja dengan model Free Wilson ya. Nah, mereka mengemukakan bahwa respon biologis merupakan sumbangan aktivitas dari gugus-gugus substituen terhadap aktivitas biologi senyawa induk yang dinyatakan melalui persamaan sebagai berikut. Nah, dari rumus-rumus yang digunakan ini pun kalian bisa membandingkan gitu ya dengan jurnal yang kalian gunakan. Ada yang memang sama, ada yang memang berbeda gitu, itu nggak apa-apa gitu ya. Jadi kok beda ya teorinya dengan yang di jurnal?
gitu ya. Paling enggak kalian tahu gitu ya ada beberapa model dari si HKS ini. Nah, ini untuk yang free Wilson, dia menggunakan persamaan matematik ya, log 1 per C sama dengan sigma S ditambah dengan mu. Log 1 per C ini adalah logaritma dari aktivitas biologisnya, kemudian sigma S ini adalah total sumbangan substituen terhadap aktivitas biologis senyawa induk, dan mu ini adalah aktivitas biologis senyawa induk. Ya, jadi si HKS ini kan memang dia merancang suatu obat baru gitu ya dari senyawa induk yang sudah ada. Nah, senyawa induk yang sudah ada ini pasti kan dia sudah diketahui gitu ya aktivitas biologisnya itu nilainya berapa gitu ya. Nah, ketika kita mau melakukan suatu modifikasi, artinya kan nanti si gugus yang nantinya akan digantikan atau ditambahkan atau dimasukkan ke dalam si senyawa induk, tentu saja dia harus memberikan sumbangan aktivitas terhadap si senyawa induknya. Nah, itulah yang harus kita hitung gitu ya. Ketika dia ditambahkan gugus lain gitu ya dari si senyawa induknya ini, apakah nanti sumbangan aktivitasnya ini menyebabkan aktivitas dari senyawa induk jauh lebih besar atau turun atau malah hilang sama sekali seperti itu ya. Itulah yang diuji coba dengan model atau metode HKS ini gitu ya. Nah, pada substitusi bermacam-macam gugus pada daerah atau zona yang berbeda dalam struktur senyawa induk, maka log 1 per C sama dengan sigma AN dikali BN ditambah dengan mu. Ya, jadi untuk yang rumus persamaan kedua ini, jika gugusnya itu macam-macam gitu ya, berbeda jenisnya ya. Jadi tetap log 1 per C ini adalah logaritma dari aktivitas biologisnya. Kemudian sigma NBN ini adalah total sumbangan aktivitas dari N substituen. Ya, jadi kalau substituennya nanti banyak gitu ya, ya terus berarti A, B, tambah C, tambah D, tambah E gitu ya. Jadi semakin banyak substituennya, ya berarti nanti sumbangan aktivitasnya itu seharusnya sih dia lebih besar. Tapi kan pada kenyataannya tidak harus selalu seperti itu gitu ya. Terkadang ketika kita menambahkan gugus ya terhadap senyawa induk ya bisa saja aktivitasnya malah jadi turun gitu ya. Nah, jumlah senyawa yang disintesis merupakan hasil kali jumlah substituen pada tiap-tiap zona dari senyawa induknya. Nah, ini ada suatu percobaan gitu ya yang sudah pernah dilakukan dari turunan 6-deoksitetrasiklin terhadap Staphylococcus aureus dengan menggunakan model de novo free Wilson. Ya, jadi percobaan ini dilakukan dengan metode free Wilson ini ya. Jadi ini adalah struktur induknya nih yang ini ya, kemudian kita mau lakukan modifikasi ya. Terus kita mau lihat berapa sih sumbangan yang diberikan terhadap pergantian atau penambahan substituen terhadap senyawa induk gitu ya. Nah, di sini ada tabel percobaannya ya. Nomor senyawa ini berarti sudah dilakukan 10 kali percobaan atau bisa juga disebut ini adalah macam-macam senyawa yang dihasilkan dari percobaan yang sudah dilakukan gitu ya. Kemudian ABC ini berarti jenis-jenis substituennya ya. Jadi kalau A ini posisi ininya ya, posisi masuknya si substituen tersebut ya. A ini adalah posisi B, ini posisi C. Posisi A di sini berarti ada substituen H sama CH3. Kemudian yang di posisi B-nya ini dia ada substituen NO2, Cl sama Br. Di posisi yang C ini ada NO2, NH2 dan NHCO CH3. Nah, ini adalah aktivitas biologis, sumbangan aktivitas biologis dari substituen yang ditambahkan gitu ya pada senyawa induknya. Nah, sekarang kalau kita baca gitu ya, untuk senyawa nomor 1 pada posisi A dia mengikat atom H ya atau mengikat gugus H. Ya, kemudian pada posisi B-nya dia mengikat
NO2. Ya, kemudian pada posisi C dia mengikat NO2. Nah, sumbangan aktivitas yang diberikan dari ketiga substituen ini adalah 60. Gitu ya. Jadi kalau misalnya nih aktivitas biologis dari si 6-deoksitetrasiklin atau si senyawa induknya ini adalah 100 gitu ya. Ketika dia ditambahkan ketiga gugus ini pada posisi A, B, dan C, maka total aktivitas biologisnya itu bertambah 60 gitu ya. Jadi ini adalah sumbangan aktivitas yang diberikan ya terhadap aktivitas dari si senyawa induk gitu ya. Nah, kalau kita lihat dari senyawa nomor 1 sampai dengan nomor 10, yang paling besar sumbangan aktivitasnya itu pada senyawa nomor berapa? Senyawa nomor 4. 4 ya. Dia total aktivitasnya itu 525 ya. Jadi yang paling besar adalah senyawa nomor 4, di mana posisi A ini dia mengikat substituen H, pada posisi B-nya dia mengikat substituen Cl, dan pada posisi C dia mengikat substituen atau gugus NH2. Ya, seperti itu. Nah, ada juga yang kecil, ya kan? Yang kecil ini berarti pada senyawa nomor 3 sama senyawa nomor 8. Ya, seperti itu. Jadi cara bacanya seperti itu. Nah, bila persamaan dua berarti yang tadi ya, yang ini kalau terjadi substitusi yang bermacam-macam gugus, ini kita jabarkan sesuai dengan kondisi percobaan di atas, percobaan yang ini ya. Maka aktivitas biologisnya adalah R ditambah X ditambah Y ditambah mu. RXY ini simbol dari yang tadi ya, kalau yang tabel itu kan simbolnya menggunakan ABC atau posisi tempat substituennya itu berada. Ya, jadi kalau R ini adalah A, kalau X ini adalah B, kalau Y ini adalah C, gitu ya. Ini agak berbeda simbolnya. Kalau ini menggunakan ABC, kalau yang di sini menggunakan RXY, gitu ya, biar sama. Jadi nanti R ini adalah A, yang X ini adalah B, yang C ini adalah Y, gitu ya. Nah, RXY adalah sumbangan aktivitas dari gugus-gugus yang terikat pada posisi R, X, dan Y. Jadi nanti kita tinggal masukkan, gitu ya, apa namanya, H pada posisi R ditambah dengan gugus NO2 pada posisi X ditambah dengan NO2 pada posisi Y. Sehingga mu-nya atau sumbangan aktivitas dari ketiga substituen ini sebesar 60. Ya, ini dari mana Bu? NO2 dari sini. Ya, kan tadi R itu berarti pada posisi A ya. Posisi A berarti dia mengikat H, kemudian pada posisi X-nya dia RXX-nya berarti B ya, dia mengikat NO2, kemudian pada posisi Y-nya dia atau posisi C di sini dia mengikat NO2. Sumbangan aktivitasnya adalah 60. Begitu seterusnya sampai nomor senyawa 10. Ya, nah ini. Ini dapat persamaan matematiknya ini ya dari percobaan yang di sini. Ya, seperti itu. Nah, kalau yang ini sama aja dengan yang tadi, cuma ini sumbangan aktivitas substituen-substituen terhadap aktivitas 6-deoksitetrasiklin. Ya, jadi pada posisi R, senyawa nomor 1, posisi substituen R, dia mengikat H, ya. Nah, H-nya aja itu ternyata menyumbang aktivitasnya itu sebesar 75. Nah, ketika si posisi R-nya ini dia mengikat atau substituennya itu mengikat gugus CH3, maka sumbangan aktivitasnya hanya minus 113. Kalau minus 113 berarti naik atau turun ya? Turun ya, Bu? Turun. Ya, jadi
kita harus memperhatikan tanda baca di sini ya, ada minus atau tidak. Kalau minus berarti ya aktivitasnya dia turun. Jangan kalian hanya melihat besar nih 113 gitu ya, berarti aktivitasnya meningkat. Enggak seperti itu ya. Jadi kita harus memperhatikan ada minusnya atau tidak gitu ya. Nah, kalau dilihat dari sini yang paling besar di posisi substituen mana nih sumbangan aktivitasnya? Nomor 6. Nomor 6 ya. Nomor 6, senyawa nomor 6, posisi substituen Y yang mengikat NH2 ya 123. Kalau yang paling kecil 200. 208. Oke. Min 218 ya, ini. Posisi Y yang mengikat NO2. Nah, aktivitas senyawa induknya aja itu 161. Jadi kalau misalnya di posisi Y-nya itu dia mengikat NO2, berarti kan aktivitasnya menjadi turun gitu kan, bahkan hilang ya. 161 218 gitu kan. Berarti ini apa namanya aktivitasnya akan hilang nih berarti ya kalau di posisi Y ini mengikat NO2 seperti itu. Nah, dari percobaan di atas dapat disimpulkan bahwa senyawa nomor 4 itu mempunyai aktivitas antibakteri yang paling tinggi. Ini yang tadi ya, yang tabel pertama ya, 525. Kemudian substitusi gugus Cl pada posisi X dan gugus NH2 pada posisi Y mempunyai sumbangan aktivitas terbesar, yaitu 84 ditambah 123. Ya, jadi ini ditambah ini posisi XCl 84 ditambah dengan posisi Y yang mengikat NH2 gitu ya. Ini tambah ini itu apa namanya sumbangan aktivitasnya yang paling besar dibanding dengan substituen yang lain pada posisi tertentu gitu ya. Kemudian substitusi gugus NO2 pada posisi Y mempunyai penurunan aktivitas paling besar. Kemudian pemasukan gugus CH3 pada posisi R akan menurunkan aktivitas sebesar min 113 ya. Jadi seperti itu cara bacanya ya. Bisa dipahami ya? Nah, nanti kalau seandainya di soal di PG ada, bisa ya cara baca tabel ini ya. Nah, model de novo ini kurang berkembang. Nah, ini ada kelemahan dan kelebihannya ya dari model de novo ini atau model Free Wilson. Dia tidak dapat digunakan bila efek substituen bersifat tidak linier. Ya, jadi si model de novo atau model Free Wilson ini dia digunakan jika kita menginginkan ya aktivitas dari hasil modifikasi ya atau turunan dari senyawa induknya itu mempunyai aktivitas yang sama ya atau mempunyai aktivitas yang linier dengan si senyawa induknya ya. Jadi ketika kita mau merancang suatu obat baru berarti kan kita udah tahu ya tujuannya ini kita mau mengembangkan obat apa. Apakah obat yang mempunyai aktivitas yang sama dengan si senyawa induk atau kita berharapnya aktivitas dari turunannya ini berbeda dengan si senyawa induk. Karena dengan kita mengetahui tujuan yang mau kita lakukan, kita bisa memilih model HKSA yang akan kita gunakan. Kalau kita menginginkan aktivitas dari hasil modifikasi ya atau turunan ini mempunyai aktivitas yang linier atau yang sama dengan senyawa induk, maka kita bisa menggunakan model de novo gitu ya atau model Free Wilson. Kemudian bila ada interaksi antar substituen ya kemudian memerlukan banyak senyawa dengan kombinasi substituen yang bervariasi untuk menarik kesimpulan yang benar. Nah, keuntungannya dapat menghubungkan secara kuantitatif antara struktur kimia dan aktivitas biologis dari turunan yang bermacam-macam gugus substitusi pada berbagai zona. Ya, karena mau dia substitusi substituennya ini bermacam-macam gitu ya.
Tapi kita bisa tahu bahwa nanti aktivitasnya itu dia akan linier atau sama dengan si senyawa induk gitu ya. Nah, digunakan bila tidak ada data tetapan kimia fisika dari senyawa-senyawa yang diteliti dan uji aktivitas lebih lambat dibanding sintesis turunan senyawa. Gitu ya. Jadi kalau senyawa yang mau kita teliti di sini tidak ada tetapan kimia fisikanya, maka kita bisa menggunakan juga metode Free Wilson atau metode de novo. Gitu ya. Kan terkadang senyawa-senyawa yang mau kita gunakan gitu ya, atau senyawa-senyawa yang mau kita teliti ini masih belum ada nih tetapan kimia fisikanya. Nah, kalau belum ada berarti kita bisa pakai de novo. Tapi kalau memang sudah diketahui gitu ya, ada literaturnya atau ada datanya gitu ya, maka kita bisa menggunakan metode yang lain. Ya, bisa menggunakan metode Hans. Kalau metode Hans itu untuk yang data-data tetapan kimia fisikanya ini itu sudah ada seperti itu. Kemudian yang kedua adalah model pendekatan HKS Hans. Ya, ini lanjutan ya dari si metode atau model Free Wilson. Ya, jadi dari kelemahan si Free Wilson disempurnakan dengan model dari si HKS Hans. Ya. Nah, Hans ini mengemukakan suatu konsep bahwa hubungan struktur kimia dengan aktivitas biologis ya atau log 1 per C, suatu turunan senyawa dapat dinyatakan secara kuantitatif melalui parameter-parameter sifat kimia fisik dari substituen, yaitu parameter hidrofobik, elektronik, dan efek sterik. Model pendekatan ini disebut pula dengan model hubungan energi bebas linier atau linear free energy relationship, ya, model atau pendekatan ekstermodinamik. Pendekatan ini menggunakan dasar persamaan Hermitz yang didapat dari kecepatan hidrolisis turunan asam benzoat. Ya, jadi model Hans ini memang digunakan untuk senyawa-senyawa yang sudah ada tetapan kimia fisiknya. Ya, makanya kita harus mengukur ketiga parameter gitu ya. Ada parameter hidrofobik, elektronik, dan sterik. Ya bisa kita memilih salah satu. Misalnya kita hanya mau mengukur parameter hidrofobiknya atau mengukur parameter dari si elektroniknya atau si efek sterik. Gitu ya. Mungkin kalau kalian sudah baca gitu ya dari jurnal yang kalian cari ya untuk tugas itu nanti suka ada tuh ya apakah parameter mana nih yang digunakan parameter hidrofobik, elektronik atau si efek sterik atau ada juga yang memang ketiga-tiganya seperti itu ya. Ada yang udah menemukan, udah mulai menyusun belum tugasnya? Udah dicicilin sih, Bu. Udah dicicil. Nah kalau Mbak Seli apa kira-kira modelnya model apa dia? Ada nggak dari keempat model yang dibahas ini? Atau beda? Belum bisa nentuin, Bu. Insya nunggu, Oh, nunggu dari oh Ibu. gitu. Nah, dari ini juga bisa ya nanti misalnya di jurnal itu kan nggak tertuliskan ya, misalnya model Hans, model Free Wilson gitu ya. Tapi dari pembahasan itu kalian nanti bisa menganalisis gitu ya. Misalnya nih dari pembahasan itu, oh ternyata aktivitas dari hasil modifikasi tersebut itu menunjukkan aktivitas yang sama dengan senyawa induk. Nah, itu berarti bisa saja dia menggunakan model yang de novo atau Free Wilson gitu ya karena dia linier ya antara senyawa induk dengan turunannya seperti itu. Misalnya senyawa induknya dia anti kanker. Nah, ternyata turunannya itu juga sama sebagai anti kanker seperti itu ya. Kemudian nah ini rumus untuk yang HKS Advance ya dari persamaan si Hermitz ya. Log Kx dibagi dengan Kh sama dengan Rho dibagi dengan Rho.
Nah, Kx dan Kh ini adalah tetapan keseimbangan reaksi dari senyawa tersubstitusi dari senyawa induk, sedangkan Rho ini adalah tetapan yang tergantung pada tipe dan kondisi reaksi serta jenis senyawa. Kemudian To ini adalah tetapan yang tergantung pada jenis dan kedudukan substituen. Nah, penjabaran lebih lanjut dari persamaan di atas ini dapat didapatkan persamaan sebagai berikut. Log Kx ini kalau di logaritmakan ya si Kx-nya dan juga si Kh-nya dipisah masing-masing. Log Kx sama dengan Rho dikali To ditambah log Kh. Persamaan ini dapat menjelaskan adanya hubungan linier antara tetapan substituen To dan logaritma reaktivitas senyawa log Kx ya, di mana logaritma tetapan keseimbangan si log Kx ini mempunyai hubungan yang proporsional dengan perubahan energi bebas. Tadi kan untuk yang Hans karena dia model pendekatannya ini berhubungan dengan si energi bebas gitu ya, maka di sini ada apa namanya dihubungkan dengan rumus perubahan energi bebas ya, si delta G sama dengan min RT ln K. Ya, R ini adalah tetapan gas ideal, sedangkan T ini adalah tetapan suhu mutlak. Oleh karena itu, persamaan yang pertama berarti yang ini ya, atau persamaan lain yang serupa dikatakan berhubungan dengan energi bebas. Nah, pendekatan hubungan struktur aktivitas melalui parameter sifat kimia fisik oleh Hans dinyatakan melalui persamaan regresi linier di bawah ini. Nah, ini rumus yang biasa digunakan ya untuk yang HKSA dari Hans. Ya, kalau ini kan sebagai dasar gitu ya, rumus dasarnya kenapa berhubungan dengan perubahan energi bebas gitu ya. Nah, ini rumus akhirnya yang digunakan pada persamaan. Log 1 per C sama dengan A sigma V ditambah dengan B sigma TO ditambah C sigma ES ditambah D. C ini adalah kadar untuk respon biologis baku, kemudian sigma V, sigma TO, dan sigma ES ini adalah sumbangan sifat-sifat lipofilik, elektronik, dan sterik. Untuk yang sterik ini ada yang menyingkatnya dengan ES, ada juga yang disingkat dengan E saja. Jadi sama aja ya. Dari gugus-gugus terhadap sifat-sifat senyawa induk yang berhubungan dengan aktivitas biologisnya. Sedangkan A, B, C, D, dan E bilangan tetapan yang didapat dari perhitungan analisis regresi linier. Ya, jadi untuk regresi linier ini harusnya sih kalian dapat dulu di statistik ya, baru masuk di sini nih. Tapi kalian baru semester berapa sih sekarang? 4 ya. Statistik belum ya? Nah, nanti insya Allah kalau udah kenapa? Belum, Bu. Iya, belum ya. Nah, ini harusnya sih dapat dulu di statistiknya ya tentang si regresi linier ya. Mungkin kalian kalau udah lihat video yang Ibu suruh ya, itu kan ada tuh perhitungannya dengan SPSS ya, menghitung regresi linier ya seperti itu ya. Itu nanti lebih jelasnya ada di statistik gitu ya. Karena di statistik itu perhitungan-perhitungan tuh regresi linier, kemudian nanti pakai apalagi S1 ya penelitiannya itu kan sudah menggunakan SPSS semua tuh ya, berhubungan atau tidak, ada hubungannya atau tidak, bermakna atau tidak gitu ya, seperti itu. Nah, untuk menimbulkan aktivitas biologis molekul obat di sini harus melalui proses-proses berikut ya. Jadi yang pertama proses perjalanan acak, yaitu mulai saat obat diberikan kemudian menembus beberapa membran biologis hingga sampai ke tempat aksi obat. Proses ini berhubungan dengan koefisien partisi atau P yang dinyatakan secara matematik sebagai fungsi P atau F kali T. Ya, jadi ini yang pertama. Ya, jadi mulai obat itu diberikan, kemudian menembus beberapa membran biologis sampai ke tempat aksi.
Ya, ini sama saja seperti materi kita yang UTS ya, proses absorpsi sampai dengan distribusi. Ya, ketika obat itu masuk ke dalam tubuh, dia harus melewati dulu beberapa cairan membran biologis, ya kan, baru setelah itu dia sampai ke tempat aksinya, ya. Nah, kemudian pengikatan obat pada reseptor. Jadi ketika dia sudah sampai ke tempat aksi ya atau bertemu dengan reseptornya, terjadilah pengikatan obat pada tempat reseptor ya yang dinyatakan secara matematik sebagai Kx. Nah, proses ini tergantung pada ukuran molekul obatnya, kemudian termasuk stereokimia dari gugus atau substituen, kemudian juga tergantung pada densitas elektron dari gugus atau substituen yang terikat. Ya, ini sudah pernah dijelaskan di bagian stereokimia ya. Ada isosterisme, bioisosterik gitu kan, dan ikatan-ikatan kimia yang lain gitu ya. Nah, ini karena aktivitas biologis A tergantung pada dosis yang diberikan atau C, maka hal-hal di atas dapat dihubungkan melalui persamaan berikut. Ya, jadi aktivitas biologis sama dengan F dikali P, Kx dikali C. Ya, proses perjalanan acak akan melewati sawar atau barier yang bersifat hidrofilik dan lipofilik. Senyawa yang mempunyai kelarutan dalam air sangat rendah tidak dapat menembus sawar hidrofilik. Demikian pula, senyawa dengan kelarutan dalam lemak yang sangat rendah tidak dapat menembus sawar lipofilik. Dari kedua hal ekstrim di atas akan ada keseimbangan optimum di antara sifat hidrofilik dan lipofilik. Nah, gambaran sifat hidrofilik lipofilik ini dapat dinyatakan dengan koefisien partisi lemak air atau logaritma koefisien partisi 1 oktanol atau air atau yang disingkat dengan log P. Ya, jadi log P ini dia adalah koefisien partisi lemak atau air, yaitu suatu keadaan keseimbangan optimum ya antara sifat hidrofilik dan lipofilik. Karena kan yang namanya obat itu pasti mempunyai sifat kelarutan yang berbeda-beda. Gitu ya. Ada yang memang dia sifatnya lipofilik, ada juga yang sifatnya hidrofilik. Nah, untuk menyeimbangkan kedua sifat tersebut, maka kita menggunakan yang log P ini. Ya, kalau yang tidak larut dalam air atau yang nonpolar atau lipofilik berarti nanti dia terhadap 1 oktanol ya, tapi kalau dia hidrofilik ya berarti dia terhadap air gitu ya. Nah, ini persamaan yang lengkap dari proses biologis dinyatakan melalui persamaan sebagai berikut. Nah, ini persamaannya. Log A sama dengan A log P kuadrat ditambah B log P ditambah dengan C to ditambah D ES ditambah dengan E. Ya, nah untuk materi ini tentang HKSA tenang aja nggak ada hitung-hitungan kok. Jadi lebih banyak ke teorinya saja. Ya. Nah, tadi kan di model HKSA ini itu berhubungan dengan sifat kimia fisika, ya, di mana sifat kimia fisika ini ada 3 parameter, ya, parameter hidrofobik, parameter elektronik, dan parameter efek sterik, ya. Jadi ketiga parameter itu nanti akan dijelaskan satu-satu, gitu ya. Nah, ini ya hidrofobik, elektronik, dan sterik. Nah, ini kita bahas dulu yang parameter hidrofobik. Nah, yang masuk ke dalam parameter hidrofobik yang pertama adalah koefisien partisi. Tadi kan koefisien partisi itu disingkat dengan P ya. Koefisien partisi itu adalah tetapan kesetimbangan suatu senyawa dalam pelarut nonpolar atau polar yang secara logaritma berhubungan dengan energi bebas. Ya, koefisien partisi untuk bentuk molekul obat dihitung melalui persamaan sebagai berikut. P sama dengan CO dibagi dengan CW. Ya, CO itu adalah kadar obat dalam pelarut minyak atau pelarut nonpolar ya atau disebut dengan lipofilik ya di sini.
Kemudian kalau yang cewek berarti kadar obat dalam air atau pelarut polar atau hidrofilik. Nah, nanti apa namanya nih ditandai ya definisi koefisien partisi, kemudian nanti ada definisi faktor, refraksi molar. Nah, itu ada di pilihan ganda ya. Kemudian selain koefisien partisi, ada logaritma koefisien partisi. Ya, kalau logaritma koefisien partisi, log P adalah parameter hidrofobik yang karakteristik dari gugus-gugus kimia yang disubstitusikan dalam suatu senyawa induk. Nah, ini tandai ya koefisien partisi, logaritma koefisien partisi. Ya, kalau yang koefisien partisinya aja berarti P, CO dibagi CW, tapi ketika dia dilogaritmakan menjadi log P sama dengan log C. No, CO dikurang dengan log CW. Ya. Nah, untuk senyawa yang terionisasi, maka pengaruh derajat ionisasi atau apa ini tidak boleh diabaikan sehingga masuk ke dalam rumusnya gitu ya. Jadi P sama dengan CO dibagi dengan CW dikali 1 dikurang dengan alfa. Tapi ini untuk yang senyawa terionisasi. Ya, kalau memang senyawa obat atau molekul obatnya ini dia dalam bentuk tidak terionisasi, ya berarti kita tidak bisa menggunakan rumus yang ini, gitu ya. Nah, kemudian menurut Colander, koefisien partisi dalam sistem pelarut ya atau P1 mempunyai hubungan linear dengan sistem pelarut lain atau P2 yang dinyatakan melalui persamaan log P1 sama dengan K1 log P2 ditambah dengan K2. Ini kalau seandainya menggunakan dua pelarut gitu ya. Nah, kemudian yang kedua pada parameter hidrofobik adalah tetapan substitusi V Hans-Fujita. Ya, kalau yang pertama kan koefisien partisi atau P. Nah, untuk yang kedua tetapan substitusi atau V. Ya. Nah, ini Hans dan Fujita dia memperkenalkan suatu metode untuk menentukan sifat lipofilik. Ya, sifat lipofilik itu kan tadi disimbolkan dengan V ya. Kan kalau hidrofobik, iya hidrofobik benar, hidrofobik atau lipofilik sama ya. Kan hidrofobik berarti dia tidak suka akan air ya atau apa larutnya di dalam lemak ya, itu V. Senyawa tanpa mengukur nilai telah memperkenalkan suatu metode untuk menentukan sifat lipofilik senyawa tanpa mengukur nilai log P melalui percobaan. Metode ini berdasarkan persamaan Hammett ya, rho to X sama dengan log KSX dibagi dengan KSH. Nah, persamaan di atas kemudian disesuaikan dengan nilai lipofilisitasnya sehingga dapat didapat persamaan rho PX sama dengan log dikali PSX dibagi dengan PSH. Dasar dari persamaan Hammett adalah reaksi disosiasi asam benzoat dalam air pada suhu 25 derajat Celcius, sedangkan pada persamaan Hans-Fujita dia tetap hidrofobik. Ya, sehingga substituensi berdasarkan kelarutan dalam sistem 1 oktanol atau air, di mana nilai rho sama dengan 1, sehingga didapatkan persamaan baru Vx sama dengan log PSX dikurang log PSX. Ya, jadi rumus ini awalnya itu diturunkan dari persamaan yang di atas. Ya, karena persamaan yang di atas ini dia menggunakan persamaan Hammett ya, di mana persamaan Hammett ini kan reaksi antara asam benzoat di dalam air gitu ya, atau apa yang lipofiliknya si asam benzoatnya, si hidrofiliknya adalah si air. Nah, itu nggak sesuai dengan apa persamaan yang Hans-Fujita ya, sehingga si pelarutnya itu disesuaikan dengan persamaan Hans-Fujita ya di dalam sistem 1 oktanol atau air.
Yang tadinya dia menggunakan rho diganti dengan V. Ya, ini adalah tetapan substitusi V Hans Ucita. Gitu ya, awal mulanya seperti itu. Nah, jika nilai V ya dari hasil perhitungan yang ini bernilai positif ya, berarti substituen itu dapat meningkatkan kelarutan senyawa induk dalam pelarut non-polar atau oktanol yang relatif terhadap H. Ya, jadi kalau misalnya nilai V-nya itu dia plus, berarti substituennya itu dapat meningkatkan kelarutan senyawa induk dalam pelarut non-polar. Tapi kalau nilai V-nya ini negatif, berarti kebalikannya. Ya, dia dapat meningkatkan kelarutan dari pelarut yang polar atau air. Ya, tapi ini terhadap H ya, terhadap atom H. Nah, bila atom H dari gugus CH3 diganti dengan atom F, ya, misalnya CH3 menjadi CF3, maka sifat lipofiliknya akan meningkat. Sehingga nilai V gugus CF3 lebih besar dibanding dengan V CH3. Demikian pula untuk nilai-nilai P dari SCF3 lebih besar dari SCH3, kemudian OCF3 lebih besar dari OCH3, dan SO2CF3 lebih besar dari SO2CH3. Gitu ya. Ini kan tadi dikatakan V positif akan meningkatkan kelarutan senyawa induk dalam pelarut non polar atau si lipofilik gitu kan terhadap atom H. Tapi kalau negatif yang meningkat itu kelarutan senyawa induk di dalam senyawa polar pelarut polar atau si hidrofilik ya. Tapi kalau H-nya ini diganti dengan F, sifat lipofiliknya akan semakin meningkat lagi seperti itu. Nah, kemudian yang ketiga, tetapan fragmentasi ya atau disingkat dengan F kecil. Pada beberapa keadaan perhitungan log P teoritis dengan pendekatan V diragukan hasilnya. Sebagai contoh, nilai V untuk atom H sama dengan 0. Sehingga nilai P dari CH3, CH2, dan CH adalah sama pada model Hans. Juga nilai P dari C6H5, C6H4, C6H3, dan C6H2. Demikian pula pengaruh struktur yang melipat pada perhitungan log P dari difenhidramin juga meragukan. Oleh karena itu diperlukan metode lain untuk menghitung koefisien partisi dalam sistem satu oktanol atau air yang secara teoritis lebih baik. Ya, jadi untuk yang tetapan fragmentasi ini menyempurnakan pada bagian yang sebelumnya, yang ini, yang tetapan substitusi. Jadi kan tetapan substitusi dia relatifnya itu terhadap atom H. Nah, ternyata ketika diuji gitu ya si atom H ini itu hasilnya masih diragukan gitu ya. Sehingga ini disempurnakan dengan Mies dan Reker yang memperkenalkan parameter fragmentasi hidrofobik atau F dari gugus atau atom dalam suatu molekul yang dapat digunakan untuk menghitung nilai log P seperti halnya dengan tetapan substituen V Hans. Ya, nah ini rumusnya. Kalau yang tadi dia nggak ada F-nya di sini ya. Nah, dia karena pakainya V, maka di sini ada V Hans. Ya, tapi kalau fragmentasi ininya diganti dengan F. Ya. Nilai F mempunyai hubungan linear dengan nilai V yang dinyatakan dalam persamaan sebagai berikut. Nah, ternyata dia linear ya. Nah, ini diturunkan lagi rumusnya. Ya, kemudian menurut Reker-Manholt menyempurnakan nilai F yang dibuat oleh Mies Reker untuk memperbaiki kesalahan relatif dari perhitungan nilai log P. Ya, jadi begitu aja gitu ya yang namanya suatu teori gitu ya. Teori pertama itu nanti akan disempurnakan oleh teori yang kedua. Teori kedua akan disempurnakan oleh teori yang ketiga. Begitupun dengan yang rumus-rumus. Ya, yang pertama itu pasti ada kelemahan, nah itu akan disempurnakan dengan
ilmuwan yang selanjutnya, gitu ya. Kemudian yang keempat adalah tetapan kromatografi atau RM. Nah, ini juga menyempurnakan dari teori-teori yang sebelumnya, dari koefisien partisi, kemudian tetapan yang Vihans, ya, kemudian tetapan fragmentasi, yang keempat adalah kromatografi. Nah, kadang-kadang bila larutan suatu senyawa dalam pelarut yang satu jauh lebih besar dibanding dengan pelarut lainnya, atau senyawa sangat sukar larut dalam pelarut yang digunakan, maka penentuan koefisien partisi dengan percobaan akan mengalami kesulitan. Nah, kalau yang kayak sebelumnya itu kan ada koefisien partisi si penyeimbangnya ya, antara si oktanol dengan air. Nah, tapi ketika kondisinya ini salah satu pelarutnya ini jauh lebih besar, sehingga sulit untuk menyeimbangkannya, berarti kita menggunakannya yang tetapan kromatografi ini, gitu ya. Nah, di sini untuk mengatasi hal tersebut, Boyce dan Milborough memperkenalkan parameter lain yang masih berhubungan dengan koefisien partisi, yaitu parameter kromatografi atau RM, ya, yang dinyatakan melalui persamaan sebagai berikut. Ya, RM sama dengan log dikali 1 dibagi RF dikurang 1. RF ini pernah dapat ya tentang kromatografi, cara menghitung RF? Iya, Bu, pernah, Bu. Oke. Jadi RF itu jarak yang ditempuh oleh zat dibagi dengan jarak yang ditempuh oleh eluen. Kalian pernah dapat di apa? Praktikum mikrobiologi malah, Bu. Oh ya, mikrobiologi yang bioautografi ya. Iya, Bu, betul. Oke. Ya, jadi di sini nilai RF ini didapat dengan metode kromatografi lapis tipis fase balik. Ya, jadi untuk tetapan kromatografi ini alat yang digunakan itu beda dengan yang waktu kalian praktekkan pada saat praktikum mikrobiologi. Kan kalau mikrobiologi KLT-nya itu pakai silika ya, lempeng silika gitu kan ya. Kalau ini khusus gitu ya. Jadi ada yang namanya alatnya itu HPLC. Ya, alatnya ini memang untuk hasilnya ya jauh lebih akurat ya dibanding dengan KLT yang pernah kalian praktekkan. Ya, dan biasanya untuk HPLC ini pun nggak semua mahasiswa boleh mengoperasikan alat tersebut gitu ya. Biasanya ada orang khusus ya yang memang biasa memegang alatnya gitu ya. Jadi nggak boleh tuh tiap mahasiswa mengoperasikan sendiri. Ya, seperti itu. Karena lumayan ya harganya, bukan lumayan lagi. Kalian waktu kemarin piknometer aja ya, kalau pecah harus ganti berapa kemarin? 1,8 ya. Nah, 1,8. Apa yang ganti? Hah? 1,8. Tapi kalau HPLC, wah, itu udah lebih ini lagi ya. 1,8. Kayaknya di sini Iya, belum ada, betul ya. Masih dalam proses hibah kalau nggak salah. Seperti itu. Dulu saya waktu S1 juga masih belum ada tuh HPLC. Jadi akhirnya waktu praktek itu ke Bogor, numpang. Dan itu pun ya gitu ya, hanya demonstrasi karena nggak boleh sembarangan ya menggunakan tersebut. Gitu. Waktu penelitian juga sama ya, harus ke balai apa tuh yang di Serpong ya, mengukur HPLC juga ya sama ya, kita cuma bikin sampelnya, setelah itu nanti diukurkan oleh orang sananya gitu ya, karena memang harganya yang cukup mahal gitu ya, bukan cukup mahal lagi sih, udah mahal. Udah ratusan juta seperti itu. Nah ini ya alatnya nih ya, HPLC seperti itu. Nah ini lanjutannya ya, ini kita nggak keluar sih ya. Kemudian kita langsung masuk ke parameter yang kedua tentang parameter elektronik. Nah, kalau parameter elektronik ini
Berarti yang simbolnya adalah apa? To ya. Kan kalau yang hidrofobik tadi V. Ya, kalau elektronik dia To. Ada 3 jenis sifat elektronik yang digunakan dalam HKSA model L-Verhans. Yang pertama, pengaruh berbagai substituen terhadap reaktivitas bagian molekul yang tidak mengalami perubahan. Nah, penetapannya menggunakan perhitungan orbital molekul. Contohnya adalah tetapan To-Hammett. Kemudian yang kedua, sifat elektronik yang berkaitan dengan tetapan ionisasi atau pKa dan hubungan dengan bentuk terionkan dan tidak terionkan dari suatu senyawa pada pH tertentu. Penetapannya menggunakan persamaan Henderson-Hasselbalch. Nah, untuk yang poin 2 ini sudah pernah dibahas di materi yang apa ya? Kan ada yang senyawa itu aktif dalam bentuk ionnya sama senyawa yang dia tidak aktif dalam bentuk dalam bentuk tidak terionkan gitu ya. Ini menggunakan persamaan yang Henderson-Hasselbalch. Kemudian yang ketiga, sifat oksidasi reduksi atau reaktivitas senyawa, penetapannya menggunakan perhitungan mekanika kuantum dari energi orbital. Nah, di sini apa aja sih yang ada pada tetapan elektronik ya. Jadi di sini sering digunakan untuk hubungan struktur dan aktivitas adalah si pKa-nya. Ya berarti yang ini ya, yang sifat elektronik yang berkaitan dengan tetapan ionisasi. Kemudian tetapan To-Hammett, tetapan To-Carton, tetapan To-Taft, dan tetapan RF Swine-Lupton. Nah, ini nanti ada kalau tetapan elektronik To-Hammett, dia memperkenalkan tetapan substituen untuk meramalkan tetapan keseimbangan dan tetapan kecepatan dari suatu reaksi kimia. Ya, nah ini rumusnya sama dengan yang tadi ya, yang di depan, yang tentang Hans. Ya memang kan kalau ini kita bahasnya tentang Hans ya, metode Hans yang kedua. Nah ini. Kemudian untuk yang ini nggak usah, tetapan To-Carton, ini tetapan yang diukur berdasarkan efek induksi dan mesomeri. Nah ini untuk yang tetapan To-Carton, ya rumusnya beda ya ini. Kalau To-I ini adalah tetapan induksi dari si substituennya, kalau To-P ini adalah tetapan induksi dari substituen pada posisi para, sedangkan To-M tetapan induksi dari substituen pada posisi meta. Masih ingat para, meta? Ada apa aja? Para, meta, sama orto ya. Bedanya? 14, 12, 13 ya. Ya, 12, 13, 14. Yang mana tuh? 12 yang mana? Para 14 ya, Bu. Para 14. Meta. Meta 13, Bu. Meta 13. Ya, Pak orto berarti 1, 2. 2. Masya Allah, masih inget loh. Atau baru belajar? Enggak ah, Kimor 1 udah ya. Oke, nah tetapan induksi substituen ini digunakan untuk senyawa-senyawa alifatik yang pengaruh gugus tidak merupakan bagian dari sistem terkonjugasi. Alifatik berarti apa? Terbuka, Bu. Terbuka ya. Kemudian kalau yang tetapan To-Taft, dia memperkenalkan tetapan elektronik To untuk senyawa alifatik berdasarkan kecepatan hidrolisis ester tersubstitusi. Ya, contohnya XCOOCH3 atau biasanya dia disimbolkan dengan KSX dan ester induk HCH3COOCH3 atau KSCH3 dalam suasana asam A dan basa disimbolkan dengan D,
yang dapat dilihat pada persamaan sebagai berikut. Nah, ini kalau untuk yang TOTOF. Ya, ini. Seperti itu. Bedanya di sini ya. Ini kalau untuk yang ini, ininya aja ya, kalian tandai nih tetapan substituen Hammett berarti dia apa. Kemudian kalau TOTOF dia apa gitu ya. Ini tadi saya udah jadi soal PG-nya, tinggal masukin soal UAS. UAS, soal esai ya. Nah, ini juga ditanda-tandai aja ya. Kalau Swinlupton enggak ada nih. Ini juga kita lewat aja. Nah, kemudian yang ketiga, parameter yang ketiga adalah si parameter sterik. Ya, parameter sterik juga di sini ada macam-macam. Ya, ada tetapan efek sterik Taub, kemudian tetapan efek sterik Hancock, tetapan dimensi van der Waals, tetapan Ukarton, dan tetapan Sterimol-Verloop. Nah, ini ya, tetapan efek sterik Taub itu apa, efek sterik Hancock apa, ya bedanya itu. Ya, ini adanya di PG semua ya, yang ini. Nah, ini ya, refraksi molar. Refraksi molar itu tetapan refraksi molar dihitung melalui persamaan Lorentz-Lorentz. Nah, ini rumusnya ya. Nah, kemudian ada parakor. Parakor ya, bukan titik-titik. Kenapa Zahira? Zahira kok langsung ketawa? Parakor ya. Nah, sekarang lagi booming banget tuh ya. Aduh, jauh-jauhin ya. Parakor atau P adalah volume molar atau P yang telah dikoreksi dari kekuatan daya tarik intermolekul, yaitu dengan mengalihkannya dengan tegangan permukaan gamma pangkat 4 ya, yang ditunjukkan secara matematik oleh persamaan berikut. Nah, ini tandai ya. Nah, ini tandai nih. Si parakor ini. Hati-hati, nanti jangan milihnya jadi kembali lagi ke situ deh. Ntar optionnya ada parakor gitu ya. Jangan salah ya Fahmi. Ntar Fahmi lagi tidur nih. Atau siapa? Siapa namanya? Romli nih. Romli biasanya malam minggu lagi nge-gym nih. Nanti ingatnya bukan parakor lagi. Romli? Bukan benar. Lagi nge-gym dia nih. Oke, kemudian tetapan sterik. Ya, dia memperkenalkan tetapan sterik berdasarkan fakta bahwa hidrolisis dalam suasana asam sangat ditentukan oleh faktor sterik dan gugus-gugus. Tetapan efek sterik adalah logaritma kecepatan hidrolisis dikatalisis oleh asam pada kondisi pelarut suhu dan keasaman yang sama dari ester XCOOCH3 dibandingkan dengan metil asetat. Nah, ini juga ditandai ya, yang ini tetapan ES. Kemudian tetapan Hancock. Ini enggak ada ya. Kemudian tetapan van der Waals. Ya, ini bisa dibaca tetapan sterik Ukarton. Ya, ini juga. Nah, ini enggak ada. Nah, ini bisa disebut dengan ini ya, rangkuman dari penjelasan dari awal sampai akhir untuk metode yang Hans. Ya, jadi ada metode Hans itu kan berdasarkan kimia fisik ya, yang meliputi ketiga parameter, ada parameter hidrofobik, kemudian lipofilik sama efek sterik. Ya, di sini lebih enak kita bacanya gitu ya. Kalau parameter hidrofobik di sini ada log P atau log P kuadrat, ini adalah logaritma dari koefisien partisi. Kemudian untuk yang V kuadrat, ini adalah tetapan substituen hidrofobik Hans-Fujita. Kan tadi kalau hidrofobik simbolnya V ya. Kemudian kalau yang F
berarti tetapan fragmentasi. Ya, kemudian RM ini untuk yang parameter kromatografi. Ya, kalau parameter kromatografi berarti jika pelarutnya ini salah satunya itu terlalu besar gitu ya, sehingga untuk menyeimbangkannya agak sulit ya, sehingga kita menggunakan yang parameter si kromatografi. Ya, kemudian ada parameter kromatografi substituen, ada parameter kelarutan, kemudian logaritma kelarutan di dalam air. Kemudian ini parameter yang elektronik ya, atau TO. Ya, di sini ada pKa, pH karena dia menggunakan persamaan dari Henderson-Hasselbalch ya untuk tetapan ionisasi ya. Kemudian ada delta pKa, ada loka, T setengah, IPE, alfa, mu, delta ppm, delta V dan E. Ya, ini adanya di persamaan di parameter elektronik. Kemudian ini juga parameter semi teoretik ya, tadi masih di elektronik, ada TO kuadrat untuk tetapan elektronik hangat, kemudian TO M, dia untuk efek elektronik substituen pada posisi meta terhadap rantai samping, kemudian kalau TO P berarti efek elektronik substituen pada posisi para terhadap rantai samping, kalau TO I tetapan induksi alifatik TAF, kemudian TO tanda bintang berarti tetapan substituen polar TAF. Ya, nah ini ada arti-artinya ya, jadi lebih enak baca di sini di tabel ini. Kemudian ini untuk yang parameter teori orbital molekul atau yang efek sterik ya, ada E total, ada EONO, ada ELENO ya, dan seterusnya. Nah, ini ada parameter masuk ke parameter sisteriknya ya. Nih macam-macamnya. Nah, ini ya kita menggunakan program ini nih, stat grafik, bisa statistika atau sigmastat, SAS, minitab, SPSS atau program statistik lainnya. Ya, jadi untuk statistik macam-macam ya. Kalian bisa unduh atau punya aplikasi dari SPSS-nya itu bisa. Tapi kalau untuk yang si HKSA kimia komputasinya ya beda ya, seperti itu. Saya laptopnya nggak bisa sih. Di laptop yang dulu bekas S2 juga itu udah nggak kuat dia, cuma sebentar doang. Udah nggak bisa dipakai. Nah, ini regresi-regresinya. Udah sih, ini mah nggak ada ya. Contoh-contoh aja. Oke, ada yang mau ditanyakan sampai sini? Jadi minggu depan insya Allah cuma tinggal kisi-kisi aja ya. Nanti insya Allah Ibu kasih latihan soal untuk yang PG-nya. Jadi PG-nya ada 35, esainya ada 3 ya. Nah, esainya 3, salah satunya adalah yang tugas jurnal kalian. Jadi silakan kalian kerjakan tugas yang jurnal ini benar-benar dikerjakan sendiri ya. Kalau kalian mengerjakan sendiri, insya Allah pasti akan bisa ya menjawab apa saja yang ada di pertanyaan nanti. Seperti itu. Kan kadang kalau yang namanya tugas itu walaupun beda-beda jurnalnya tetap aja ya ada yang memang asal gitu kan. Tapi minggu depan itu tanggal berapa minggu depan? Tanggal 8, Bu. Minggu depan tanggal 8. Oh iya ya. Ya mudah-mudahan karena tanggal 7 itu kalau jadi gitu ya, insya Allah anak ibu yang ketiga kan mau ada tindakan ya, mau ada operasi.
Jadi tanggal 7 kalau memang masih belum bisa keluar dari rumah sakit, ya berarti ibu nggak bisa nih masuk di tanggal 8-nya. Seperti itu ya. Paling nanti ibu kasih ininya aja ya, latihan soalnya ke Mbak Sally atau Mbak siapa? Mbak Nanda ya? Amanda Sela, Bu. Iya, Bu. Oh iya. Siapa yang TJ ininya? TJ maskulnya? Saya, Bu. Amanda, Ya, Bu. Ananda Sela, benar ya? Iya, Bu. Oh iya, gitu. Nanti ibu kabarin ya di hari Jumatnya. Nanti di WA aja masuk atau enggak ya. Itu pun insya Allah kalau memang jadi karena 2 minggu lalu udah dapat kabar dari rumah sakit gitu. Ibu, Ya saya tadi. masih bingung, Bu. Maksudnya yang jurnal, Bu. Mm-mm. Itu metodenya itu semi empiris PM3. Nah, tadi kan Ibu nanya ya itu metode yang mana. Berarti itu termasuk metode baru ya, Bu ya? Iya, Dari- betul. Nanti Mbak cuma tinggal dilihat aja deh di pembahasannya, dia aktivitasnya bagaimana, linier atau Hmm. tidak. Oh, Iya, kalau memang dia linier ya mungkin bisa masuk juga ke dalam metode yang de novo gitu. Walaupun memang di perhitungannya kan ada ya perhitungannya juga tuh, ada nggak? ada sih, Bu. Dia kayak Mm-mm. positif negatif juga ada, Bu. Oh Agak iya, mirip-mirip. iya. Nggak apa-apa. Untuk metodenya ditulis aja sesuai dengan apa yang ada di jurnal. Gitu. Jadi kita jangan menyimpulkan, oh dia pakainya model de novo, Free Wilson gitu, jangan. Takutnya kan memang beda ya. Iya, Bu. Hmm. Terus yang Ibu bilang tadi yang di esai UAS itu berarti kita nanti jurnal kita atau gimana? Iya, Apa? jurnal Oh, kalian masing-masing. Jadi apa namanya, menuliskan kembali dari tugas yang kalian buat. Seperti itu. tapi nggak bawa jurnal ya kan? Enggak bawa jurnalnya. Masa bawa jurnalnya? Makanya kan kalau mengerjakan sendiri pasti tahu ya, gitu metodenya apa, kemudian nanti Kalau hasilnya dia bahan-bahan. bagaimana, gitu, Mm-mm. bahannya apa, gitu. Tanpa dibawa Bahannya saya jurnalnya, tuh uh-uh, itu em, alatnya kan komputer ya kan komputer udah Pentium pasti, 4. oke, Terus kalau bahannya dia kayak data-data gitu ya Bu, benar? iya, iya, karena Hmm. memang kalau HKSA itu ya data-data ya. Jadi sebenarnya dia itu kan apa aplikasi gitu ya Bu ya, Mm-mm, program. mm-mm, Nah, berarti kan kayak dia data yang banyak itu dia rangkum kesimpulan gitu ya Bu ya. mm-mm. Hmm. Itu kan dari hasil percobaan ya, percobaan yang sudah dilakukan. Hmm. Mm-mm. Ya misalnya kayak yang tadi tuh, yang deoksi, yang contoh yang pertama tuh 6 turunan. ya, 6 deoksi. Nah, 6 deoksitetrasiklin ini, ya ini kan 10 kali percobaan, tapi ini nggak yang percobaan di dalam laboratorium gitu Mbak. Jadi dia menggunakan aplikasi, nanti ini kan ada struktur induknya nih. Nanti misalnya dimasukin ya di posisi A, dia ada atom H, kemudian nanti di posisi B-nya ada ada gugus NO2 gitu ya. Terus nanti dari ketiga ini dimasukkan ke dalam rumusnya ya, yang misalnya log ini nih ya, log 1 per C sigma AN kali BN ditambah dengan mu. Kalau yang kolom tadi Bu, kan ada Mm-mm, 2 ya Bu. Ya. mm-mm. Kalau yang kiri sama yang kanan bedanya apa Bu? Observasi Kalau ada ini estimasi itu perkiraannya. Nah, ini kan dari hasil percobaannya, aktualnya ya Bu. aktualnya. Ini biasanya juga di jurnal suka ada nih, ya kan Iya, macam-macam, ya saya juga ada sih. ada. Mm-mm, gitu. Satu lagi Bu, kalau pembahasan jadi yang kita bahas apa ya Bu? Ya itu
strukturnya apa, yang induknya apa, kemudian jadi modifikasinya pakai apa, ya, yang dimasukin ke apa sih senyawa induknya, kemudian nanti hasil akhirnya aktivitasnya bagaimana. Oh, jadi yang paling tinggi apa gitu Iya, modifikasinya. iya, Masih Bu. iya. Ibu maaf, Iya, tapi siapa tadi yang nanya? Maaf Bu. Oh iya, aku tadi diajak ngobrol sih. Bentar. Enggak, aku mau nanya yang kalau misalkan aku kan udah ngerjain ya Bu ya untuk membahas. Cuma aku ngerjainnya tuh kayak yang emang kan karena kan aku ada linear berganda, ada hasil perhitungan. Bentar Bu, aku jurnalnya. Nah itu tuh aku cuma kayak nggak ngerangkum sih sebenarnya kayak nyatet yang hasil-hasil pentingnya aja itu juga bisa nggak sih Bu? Soalnya aku juga bingung kalau pembahasan tuh yang diambil apa karena kan aku udah ngerjain dari kemarin. Iya nyatet Ibu, hasil terima kasih. hasil. Gimana Mbak? Bentar. Enggak, aku kan udah ngerjain pembahasan ya Bu ya. Kan di sini untuk hasil dan pembahasan di dalam artikel aku tuh dia ini ada kayak menggambar struktur senyawa turunan cubebin, ada pemodelan molekul, ada hasil optimasi geometris senyawa turunan cubebin. Itu tuh ada analisis data, ada uji korelasi antara variabel, analisis regresi linear berganda, sama perhitungan nilai aktivitas anti kanker. Dan aku tuh yang aku cantumin di pembahasan tuh yang cuma kayak perhitungan nilai aktivitas anti kanker. Terus Emang yang linear nggak ada kalimat-kalimatnya? kalimatnya itu Bu, jadi kayak dia kayak manjang gitu pembahasannya, hasil dan pembahasannya manjang. Dan makanya aku ngambilnya yang ada perkataan persamaan HKSA itu sih Bu. Makanya aku juga bingung kan apa yang yang diambil kan pembahasan karena kan aku kemarinnya jadi kayak ngerjain yang kayak dari hasil uji korelasi itu kayak untuk memperoleh model persamaan HKSA maka dilakukan analisis regresi linear berganda kayak gitu sih Bu yang dari jurnalnya tersebut. Itu juga benar nggak sih Mbak? Yang penting ada hasil itunya Mbak. Jadi dari hasil modifikasi, nanti aktivitasnya dia bagaimana? Apakah ada hubungannya atau tidak? Biasanya kan gitu ya kalau statistik. Ada nggak yang kayak gitu? Biasanya ada tuh di jurnal-jurnalnya. Cuma kayaknya sih dia langsung sih Bu kayak langsung berdasarkan hasil perhitungan persamaan HKSA terpilih dengan deskriptor. Itu bukan. Itu Terus L5, kan deskriptornya banyak ya? ya ada L5, EE, log P, dan ET itu yang aku tulis Ibu. Iya, Kayak yang dari itu kan biasanya di tabelnya suka ada tuh Mbak nilai-nilainya. Ya, misalnya kayak tadi iya. tuh, berarti nanti yang diambil ya yang tertinggi gitu, yang memang dia menunjukkan sumbangan aktivitas yang tertinggi gitu. Kalau memang di jurnal itu nggak ada kalimatnya ya, tapi biasanya sih ada, biasanya dia ada. Baik Bu, terima kasih. Nih, misalnya kayak yang ini ya. Nah, biasanya tuh keenam deskriptor ini dinyatakan dia memiliki hubungan dengan aktivitas biologis dari senyawa turunan
senyawa induknya. Nah, artinya kan dia di sana mempunyai aktivitas yang sama gitu ya dengan si struktur induk. Biasanya kayak gitu tuh kalau menggunakan yang si statistik ya, kalimat-kalimatnya ada hubungan atau enggak gitu. Bermakna atau tidak gitu. Kalau memang nggak ada yang seperti itu, berarti kamu sesuaikan sama tabelnya. Ya, di tabelnya itu kan suka ada tuh senyawa nomor berapa gitu ya. Kemudian nanti kan ada log 1 per C-nya tuh ya, atau aktivitas biologis yang dihasilkan. Ya, berarti kamu lihat dari sana nilainya. Tapi biasanya di kesimpulannya ada, Bu, Iya, yang betul. terbaik itu yang mana? Betul. Ya, kalau memang di pembahasan nggak ada, di kesimpulan. Paling enak emang baca di kesimpulan. Di kesimpulan itu udah langsung poinnya, ya. Ada nggak Wafa di kesimpulannya? Kalau di kesimpulan sih ada sih, Bu. Ya, yang ini persamaan HKSA ya, persamaan HKSA terbaik yang digunakan untuk menghitung nilai aktivitas anti kanker senyawa turunan cubebin, yaitu yang kayak IC50, L-LUMO, Iya. UP. Itu ya, Bu ya. Iya. Aku belum nyantumin. Untung Mbak Seli ngasih tahu kan. Bu kayaknya Saya harus sembuh-sembuh, saya Bu, soalnya puas. saya nggak ngasih tahu karena biar nyari dulu gitu. Udah ada yang ngebocorin. Oke, ada lagi. Judulnya diapalin ya, judul jurnalnya. Gitu. Ya pokoknya kalau ngerjain sendiri tahulah apa yang dikerjain ya. Ngerjain sendiri juga kalau nggak salah asal ya sama aja salah ya. Sebenarnya agak berat sih untuk ngoreksi yang tugas jurnal ini, tapi saya pengen tahu gitu kan cara kalian menganalisa si jurnal ini gimana sih. Jadi memang harus dicek satu-satu sih nanti ya. Nggak Tapi ini apa-apa, walaupun jatuhnya kerja keras. jadi Kenapa? review ya, Bu. Jatuhnya jadi review ya. Iya, Bukan kesemuan. betul. Kan belajar mereview jurnal. Ya, S1 kan gitu ya. Ada lagi? Oh iya, absen dulu ya. Ini udah minggu-minggu terakhir makin dikit aja kelas ini ya. Banyak yang pindah ke pagi. Kelas pagi yang biasanya sepi jadi banyak banget sekarang. Hari apa emang, Bu, kalau yang pagi? Yang pagi itu hari Selasa. Selasa. Oh, kalau kelasnya flow ya, Bu. Kelas floor. Floor sekarang sama Azahira masuknya sore mulu nih. Nggak malam mingguan emang floor, Azahira. Malam mingguan, Bu. Oh Malam gitu. minggunya kan sama ibu, Bu. Oh, kalian Spesial, Bu. setia banget sih. Oke, saya absen dulu ya. Muhammad Romli. Belum kelar juga. Udah kelar. Kirain belum kelar. Siti Nurmaya. Siti Nurmaya. Oh, ada. Lor ada. Ananda Sela ada. Iskandar. Hadir, Bu. Oke, Azahira ada. Septia Wafa ada. Ilmi. Hadir, Bu. Seli ada ya. Dikit banget ya 9. Perasaan tadi orangnya cuma 9 ya. Bu, absen saya nyangkut di pagi, Bu. Oh, Saya nanti perbaikan ya, Bu. pantesan. Kemarin ada namanya tapi orangnya nggak ada. Sama siapa lagi kemarin ya selain Fahmi? Kayaknya ada beberapa orang deh.
yang namanya ada tapi orangnya nggak ada. Ya udah Fahmi, nanti itu aja ya, perbaikan absen ya. Iya Bu, nanti saya perbaikan Bu. Ya, ya udah, oke, saya simpen dulu. Berarti cuma 9 orang. Oke, materi udah Ibu kirim kan ya? Materi yang HKSA ya? Udah, Bu. Udah ya. Oke, berarti materi hari ini sudah selesai. Alhamdulillah, berarti semua materi dari Kimia Medicinal 1 sudah disampaikan semua. Sukses nanti ya untuk UASnya. Insya Allah kalau memang memungkinkan Sabtu depan kita masih ketemu lagi. Tapi kalau memang enggak, berarti nanti untuk latihan soalnya Ibu kirim ke PJ mata kuliahnya aja. Seperti itu ya. Terus absennya gimana dong ya? Oh, absennya dari ini aja ya, dari tugas yang udah dikumpulin aja ya. Seperti itu. Oke, cukup ya? Cukup, Bu. Oke, Cukup, Bu. makasih banyak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Salam, Bu. Makasih ya Bu. Makasih.